Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hubungan sistem periodik modern dan sifat-sifat keperiodikan unsur. Seperti yang kita tahu bahwa sistem periodik modern merupakan sistem periodik yang kita pakai sekarang, di mana unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Nah, dalam sistem periodik modern, terdapat lajur-lajur horizontal yang kita kenal dengan periode. Nah, periode ini merupakan menyatakan jumlah kulit atom unsur. Sedangkan golongan yaitu kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik. Ya. Untuk golongan sendiri menyatakan elektron valensi ya. Oke. Elektron valensi. Sedangkan periode menyatakan jumlah kulit. Nah, untuk periode sendiri terdiri atas 7 periode, sedangkan golongan itu ada golongan utama dan golongan tambahan. Nah, untuk golongan tambahan di sini ada golongan transisi dan juga golongan transisi dalam. Berikut ini adalah golongan 1 yaitu disebut juga dengan alkali, kemudian golongan 2A disebut juga dengan alkali tanah, golongan 7A disebut juga dengan halogen, golongan 8A disebut juga dengan gas mulia. Nah, dalam golongan terdapat 2 sistem, yaitu yang pertama 8 golongan dan yang kedua yaitu 18 golongan. Nah, untuk sistem 8 golongan itu ada golongan utama dan juga golongan tambahan. Sedangkan sistem 18 golongan itu golongan dimulai dari kolom paling kiri, di mana unsur-unsur transisi terletak pada golongan 3 sampai 12 gitu ya. Jadi untuk sistem 18 golongan berarti dimulai dari 1 sampai golongan 18 gitu ya. Nah, untuk golongan utama yaitu untuk golongan utama di mana unsur-unsur yang pengisian elektron itu berakhir pada subkulit S atau subkulit P. Nah, untuk aturan penomoran golongan unsur utama, yaitu yang pertama, nomor golongan. Nah, nomor golongan ini sama dengan jumlah elektron di kulit terluar. Kemudian yang kedua, nomor golongan dibubuhi huruf A. Jadi, kita bisa mengetahui dari konfigurasi elektron bahwa nomor atom tersebut dia terletak pada golongan keberapa atau periode keberapa. Nah, berikut ini adalah golongan utama ya. Golongan utama itu ada golongan 1A, 2A, sampai dengan 8A. Nah, misalkan contoh di sini 11Na. Nah, 11Na ini kan berarti gimana konfigurasinya? Kalau menurut Bohr kan berarti 281 itu ya, di mana satunya ini adalah elektron valensinya. Nah, tadi apa? Golongan sama dengan apa tadi? Elektron di kulit terluar ya. Nah, berarti golongannya 1A. Kemudian ini ada kulit berapa? Kulit K, kemudian kulit L, kemudian kulit M. Berarti periodenya berapa di sini? Periodenya 3. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau mekanika kuantum? Nah, kalau mekanika kuantum berarti gimana? 11Na berarti sama dengan 1s2, kemudian 2s2, 2p6, kemudian 3s1. Nah, tadi gimana? Kalau misalnya mekanika kuantum, kalau dia berakhir pada subkulit S, nah berarti kan dia golongan utama. Itu ya. Nah, ini kan elektronnya berarti 1 ya. Nah, untuk S-nya berarti golongannya golongan 1A. Kemudian periodenya, karena di kulit nih, kulit ketiga berarti periodenya 3. Itu ya. Contoh lagi, misalkan 9F. Nah, 9F berarti gimana kalau menurut Bohr? 27 gitu ya. Nah, ini kan elektron valensinya. Berarti golongannya golongan keberapa? Golongan 7A. Periodenya periode keberapa? Nah, ini kan kulit K, L, berarti periodenya 2. Nah, gimana kalau mekanika kuantum? Nah, kalau mekanika kuantum berarti 1s2, 2s2, 2p5 itu ya.
Berarti golongannya golongan ke berapa? Golongan ke ini ya. Ini kan dia berakhir pada P nih, berarti S ditambah P. Kalau dia berakhir di S, berarti S aja. Kalau misalkan dia berakhir di P, berarti tinggal dijumlahkan S sama P. 2 ditambah 5. Berarti berapa? 5, 6, 7. Nah, 7A ya. Nah. Kemudian periodenya, periode kedua. Itu ya, ini ya, dari sini ya. Oke. Kemudian, ada juga golongan tambahan atau unsur transisi. Nah, unsur transisi ini adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada subkulit D. Ingat ya, kalau untuk transisi, berarti dia berakhir pada subkulit D. Ini ya. Oke, unsur-unsur ini merupakan peralihan dari golongan 2A ke golongan 3A, di mana unsur-unsur yang harus dialihkan hingga ditemukan unsur yang mempunyai kemiripan sifat dengan golongan 3A. Nah, untuk unsur transisi, penomorannya, untuk transisi berarti aturan penomoran golongan unsur transisi, nomor golongan sama dengan jumlah elektron S plus D. Nomor golongan dibubuhi huruf B, gitu ya. Nih, misalkan 21 SC, berarti kan konfigurasinya seperti ini. Nah, gimana kita bisa tahunya nih? 3D1, 4S2, berarti S ditambah D. 1 ditambah 2, sama dengan 3. Berarti dia golongannya 3B. Karena dia berakhir di S dan D, berarti tinggal ditambahkan B, gitu ya. Kemudian AR 3D2, 4S2, berarti 2 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 4. Karena dia berakhir di S dan D, berarti golongan 4B. Itu ya. Kemudian di sini ada catatan. Jika S plus D sama dengan 9, maka dia golongannya 8B. Jika S plus D sama dengan 10, maka golongannya 8B. Jika S plus D sama dengan 11, maka golongan 1B. Jika S plus D sama dengan 12, maka golongan 2B. Gitu ya. Oke. Seperti ini, 3D7, 4S2, berarti 7 ditambah 2, sama dengan 9. Berarti ini termasuk golongan 8B. Kemudian 8 ditambah 2, 3D8, 4S2, berarti golongan berapa? Golongan 10 atau golongan 8B. Kemudian 29CU, nah 29CU berarti 3D10, 4S1. Nah, karena kan sini ya, nah berakhirnya di 4S1 ya. Berarti gimana? 10 ditambah 1, S plus D ya. Kemudian 3D10, 4S2, berarti 12. S plus D berarti golongan 2B. Gitu. Kemudian unsur transisi dalam. Nah, untuk unsur transisi dalam, terdapat unsur lantanoida dan unsur aktinoida, di mana unsur-unsur pengisian elektronnya berakhir pada subkulit F, gitu ya. Nah, apa sih unsur lantanoida? Nah, unsur lantanoida yaitu unsur-unsur yang elektron terakhirnya mengisi subkulit 4F, gitu ya. Kemudian unsur aktinoida yaitu unsur-unsur yang elektron terakhirnya mengisi subkulit 5F. Ini adalah golongan transisi, kemudian golongan transisi. Ini untuk hubungannya tadi sudah dijelaskan ya. Nah, periode itu sama dengan nomor kulit, golongan itu adalah jumlah elektron valensi. Jadi, di manakah letak unsur X dengan elektron valensi 2s2, 2p6. Berarti, karena dia N-nya 2, maka periodenya 2. Kemudian, karena dia mengisi subkulit P4, maka nomor golongannya adalah 6A ya, berarti 4 tambah 2, 4, 5, 6, berarti 6A. Oke, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, di manakah letak unsur Y dengan elektron valensi 3D5, 4S2? Karena N-nya sama dengan 4, maka periodenya 4, gitu ya. Kemudian 5, karena ini berakhir di S dan D, berarti tinggal dijumlahkan saja. 5 ditambah 2, berarti berapa? 7, berarti golongan 7B. Kenapa ini B? Karena ini ya S plus D. Berarti ini golongan transisi, sedangkan ini adalah golongan utama, itu ya. Ini sama aja contohnya. Ini adalah blok-bloknya di mana untuk sistem periodik itu kamu lihat di sini golongan 1 itu adalah bloknya S, kemudian
Ini adalah golongannya transisi di bloknya D. Ini 4F sama 5F. Ini tadi apa? Lantanoida sama actinida ya. Kemudian 2P, 3P ini adalah bloknya P. Nah, oke. Kemudian sifat-sifat periodik unsur. Nah, apa sih sifat periodik? Nah, sifat periodik ini adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Yang pertama di sini ada jari-jari atom. Nah, di mana jari-jari atom itu adalah jarak dari inti, ini ya, jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Nah, ini adalah jari-jari atom. Oke, bisa dilihat ini adalah jari-jari atomnya. Oke, ini adalah nomor atomnya ya, yang di bawah, kemudian jari-jari atom versus nomor atom. Oke. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom dia semakin besar gitu ya. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Nih ya, berarti kalau dari kiri ke kanan dia semakin kecil, sedangkan dari kanan ke kiri berarti jari-jari atom semakin besar. Nah, kenapa? Nah, untuk unsur-unsur segolongan semakin banyak kulit atom maka semakin besar jarinya. Ini kan kulit atomnya semakin banyak nih ya. Berarti dari Li, Na, K, Rb, Cs kan berarti kalau misalkan ke bawah, kalau ke bawah ini kan berarti semakin banyak kulitnya, maka semakin besar jari-jari atomnya. Nah, untuk unsur seperiode, semakin besar muatan inti, maka semakin kuat gaya tariknya. Nah, kan ini kan berarti semakin kuat ini gaya tariknya sehingga apa? Semakin kecil jari-jarinya itu ya. Jadi dari kiri ke kanan makanya semakin kecil jari-jarinya. Oke. Ini sama aja, dimana periode dari kiri ke kanan berarti apa? Jari-jarinya semakin kecil, sedangkan golongan dari atas ke bawah berarti bertambah besar, gitu ya. Kemudian yang kedua, jari-jari ion, di mana ion positif mempunyai jari-jari yang lebih kecil, sedangkan ion negatif mempunyai jari-jari yang lebih besar. Kemudian yang ketiga itu ada energi ionisasi. Nah, energi ionisasi itu adalah apa? Besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari satu atom netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan positif. Itu disebut dengan energi ionisasi. Berarti energi yang dilepas ya, energi yang dilepas dalam wujud gas. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom dia bertambah besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Oleh karena itu energi ionisasinya semakin berkurang. Nah, sedangkan dalam satu periode sebagaimana telah dijelaskan ketika membahas jari-jari atom bahwa gaya tarik inti itu bertambah, oleh karena itu energi ionisasi bertambah. Ya, ini adalah energi ionisasinya di mana ini ya, semakin ke bawah ini. Kan Li 520, Na 495, 418 semakin kecil ya. Nah, semakin ke bawah berarti dia semakin kecil. Sedangkan dari periode nih 520, 900, 81 berarti kan semakin besar energinya. Oke, karena tarikan intinya makin kuat gitu. Oke, kemudian afinitas elektron. Nah, apa sih afinitas elektron? Nah, afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas. Nah, semakin besar energi yang dilepaskan, maka akan semakin mudah atom-atom menangkap elektron, di mana dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron cenderung berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron cenderung bertambah. Kecuali untuk unsur alkali tanah dan gas mulia, semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Nah, ini adalah afinitasnya ya. Ini kalau misalkan tandanya negatif berarti dia melepas ya. Oke, golongan 1A kan di sini min 60, min 53, min 48 semakin kecil ya. Oke.
dalam satu golongan berarti dia semakin kecil afinitas elektronnya. Sedangkan dalam satu periode afinitas elektronnya semakin besar. Kemudian ke elektronegatifan. Nah, apa sih ke elektronegatifan? Yaitu kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Nah, berarti suatu unsur ini kan menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Nah, dari atas ke bawah dalam satu golongan ke elektronegatifan semakin kecil. Berarti ini semakin ke bawah ya. Berarti semakin kecil kan? Ini kan berapa ini? Ini 1, 0,9, 0,8, 0,7 ya. Berarti semakin ke bawah semakin kecil. Nah, dari kiri ke kanan, ke elektronegatifan semakin bertambah. Nih 1, 3, kemudian 1,5, 1,6 gitu ya. Karena kecenderungan untuk menarik elektronnya itu kuat ya. Oke, ini sama aja. Kemudian sifat logam dan non-logam. Nah, sifat logam ini dikaitkan dengan ke elektropositifan, yaitu kecenderungan atom melepas elektron membentuk ion positif. Nah, semakin besar energi ionisasi, maka semakin sukar bagi atom untuk melepas elektron dan semakin berkurang sifat logamnya. Berarti dari kiri ke kanan dalam satu periode, maka sifat logamnya berkurang, sedangkan non-logamnya bertambah, gitu ya. Jadi kalau semakin dari kiri ke kanan berarti sifat non-logamnya bertambah, sedangkan dari golongan dari atas ke bawah itu sifat logamnya bertambah, gitu ya. Oke, berarti kalau golongan semakin ke bawah dia semakin kecil atau semakin berkurang. Dari kiri ke kanan berarti dalam semakin bertambah. Oke, ini adalah sistem periodiknya yang tadi ya. Kemudian kereaktifan. Nah, kereaktifan satu unsur tergantung pada kecenderungan melepas atau menarik elektron. Nah, dari kiri ke kanan dalam satu periode, mula-mula kereaktifannya menurun. Kemudian bertambah hingga golongan 7A. Nah, golongan 8A itu bersifat tidak reaktif. Ya. Berarti kalau misalnya golongan semakin ke bawah, kereaktifannya bertambah, sedangkan dari periode dari kiri ke kanan mula-mula menurun, habis itu tidak reaktif ya. Golongan kemudian bertambah, sedangkan 7A bersifat tidak reaktif. Berikut ini adalah sifat titik didih dan titik lelehnya. Di mana ini ada ya di file sebelumnya, di PDF-nya ya, yang pertemuan ke-11, di mana titik leleh dan titik didih merupakan titik di mana suatu unsur mulai berubah wujud menjadi wujud lain. Nah, dalam golongan 1A sampai dengan 4A, makin ke bawah berarti dia makin berkurang. Nih kan, makin berkurang sifatnya. Sedangkan makin ke kanan dalam satu periode, maka makin bertambah sampai puncak 4A. Itu titik didihnya. Kemudian golongan 5A dan 5A sampai dengan 8A, makin ke bawah dalam satu golongan, maka dia akan makin bertambah. Nah, sedangkan makin ke kanan, berarti makin berkurang. Nah, berikut ini adalah rangkuman dari sifat-sifat periodik. Nah, jadi mudah untuk menghafalnya ya. Jadi kalau jari-jari atom sama kelogaman semakin ke bawah dia semakin besar. Kemudian energi ionisasi, afinitas, dan keelektronegatifan dari kiri ke kanan semakin besar. Kemudian TL, titik leleh dan titik didih, berarti dari kiri ke kanan ini ya makin besar, tapi hanya sampai sini saja. Nah, kan. Sedangkan dari ini golongan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari golongan 5 sampai ke golongan 8 berarti menurun titik didih dan titik lelehnya. Kemudian jari-jari atom dan kelogaman berarti semakin ke kiri semakin besar gitu ya. Kemudian energi ionisasi, afinitas, dan keelektronegatifan semakin ke atas semakin besar. Oke. Ini beberapa golongan unsur dalam sistem periodik. Ada golongan gas mulia, ada halogen. Kenapa disebut gas mulia? Karena semuanya berupa gas yang sangat stabil dan sangat sukar bereaksi dengan unsur lain. Kemudian
Golongan halogen. Halogen dengan logam itu membentuk senyawa yang kita sebut dengan garam. Untuk kereaktifan unsur halogen berkurang dari F ke I. Semua unsur halogen golongan 7A berupa molekul diatomik, berarti F2, Cl2, Br2, I2 berwarna dan bersifat racun. Oke, kemudian golongan alkali. Golongan 1A itu adalah golongan alkali, kecuali hidrogen ya. Nah, disebut logam alkali karena unsurnya tersebut membentuk basa yang larut dalam air. Kemudian golongan 2A, logam alkali tanah, di mana unsur-unsur untuk logam alkali tanah dia dapat membentuk basa, tetapi senyawa-senyawanya kurang larut dalam air. Nah, kemudian unsur-unsur transisi. Nah, unsur-unsur transisi itu adalah semua unsur transisi tergolong logam. Kemudian unsur transisi mempunyai kekerasan, titik leleh, dan titik didih yang relatif tinggi. Banyak di antara unsur transisi membentuk senyawa-senyawa berwarna. Ya, ini adalah sifat unsur dalam sistem periodik wujudnya ya. Ini berarti kalau H ini kan warna ungu ya. Warna ungu berarti ini wujudnya gas. Kemudian L di hijau ini adalah liquid. Nah, sedangkan abu-abu ini adalah solid ya. Solid itu padatan. Ini adalah sifat-sifat unsur dalam sistem periodik. Jadi kemiripan sifat unsur dalam satu golongan. Oke, nanti bisa dibaca. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau misalkan kurang mengerti, tinggal diulang lagi. Kalau kecepatan, berarti tinggal diulang lagi videonya. Jika ingin bertanya, silahkan chat di WA Group atau di Meet Team. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.